Mas Gibran itu sebetulnya dipersiapkan sebagai calon pemimpin untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dan Pak Rudi di Solo. Yang kemudian kalau memang berhasil, jadi beliau ini akan ditugaskan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada ketidaksabaran sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa. Jarod Saiful Hidayat bongkar perilaku Prabowo Gibran, mau tegakkan neo-orba? Wah, ngeri. Jangan sampai Indonesia kembali ke zaman paling kelam dalam sejarah. Nauzubillah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Saya kira tuduhan itu kurang tepat ya. Apa yang terjadi di dalam proses selama ini juga dalam proses yang demokratis. Pak Prabowo itu memilih jalan demokrasi di dalam politik konstitusional. Jadi kita membangun partai, jadi tidak ujuk-ujuk langsung meloncat atau melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Jadi kalau itu dikatakan, menurut saya lebih tepat dikatakan di neo-reformasi mungkin, bukan sebaliknya. Ya. Bang, sedikit soal setelah malam berbalas pantun sama Mas Hasto, ini ada pernyataan juga dari Pak Jarod untuk menyebutkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini neo orde baru. Ya, saya nggak tahu ya apa yang dimaksud neo orde baru, apakah dalam konteks positif atau negatif. Ya, kalau dalam konteks positif mungkin saja ya, di orde baru ada hal-hal positif juga di orde lama, begitu juga di orde reformasi. Kita politik, kita bukan kampanye negatif. Pasangan calon dalam kontestasi apapun, ketika dia mulai melakukan kampanye negatif, menunjukkan dia tidak percaya diri untuk menunjukkan nilai jualnya, tidak percaya diri untuk menunjukkan dia punya visi, misi, program yang bisa mengambil hati rakyat. Restorasi itu kan sebenarnya ada tiga, boleh diartikan ada tiga di situ. Restorasi dalam arti mengembalikan kepada hal yang semula, restorasi kereta makan di kereta api, atau restorasi tentang pemugaran gitu. Tapi yang terjadi sekarang kayaknya sih mau dikembalikan yang seperti semula. Nah, kalau dikembalikan ke semula itu berarti balik lagi ke Orba. Atau dia sekedar sebagai kereta makan di gandengan kereta api. Jadi memang cuma untuk sarapan saja gitu. Sarapannya kemarin udah dapat mungkin karena ada ribut-ribut soal BTS dan sebagainya itu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengajak seluruh parpol pengusung, relawan dan simpatisan Ganjar Mahfud bergerak semakin masif menggalang kekuatan rakyat untuk meraih kemenangan di 2024. Ia menyebut saat ini rakyat kian masif bergerak usai adanya penurunan baliho Ganjar Mahfud. Sebab rakyat semakin cerdas dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di MK. Rakyat bereaksi keras atas mobilisasi aparat dengan melakukan penurunan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Ia menegaskan dalam sejarah Indonesia tidak ada tempat bagi siapapun yang memiliki ambisi kekuasaan yang berlebihan. Apalagi, kata dia, dengan menggunakan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu kekuatan moral akan lahir kembali. Inilah fondasi terpenting Ganjar Mahfud, kokoh pada moral kebenaran dan berdedikasi total pada rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada keluarga. Karena itulah Jarod meminta seluruh pendukung fokus memenangkan Ganjar dan melawan Prabowo Gibran yang disebut-sebut sebagai neo orde baru masa kini. Lebih lanjut, Jarod pun menuturkan PDIP percaya pada integritas Majelis Kehormatan MK atau MKMK untuk benar-benar objektif dan mengedepankan sikap kenegarawan. Melihat fakta ini semua, rakyat dijejali dengan pelanggaran dan praktik nepotisme serta demokrasi yang dilanggar, menjadi bukti bahwasanya orde baru kembali muncul. Lagian siapa yang bisa menyangka kedekatan Prabowo dengan Orba memang tidak bisa dibantah lagi. Bahkan jadi mantunya Orba, Prabowo juga pernah. Lalu event rujuk yang dilakukannya dengan Tete Soeharto setiap 5 tahun sekali. Kalau bukan untuk memastikan jika Prabowo ini bisa memenangkan Pilpres, lalu apa? Tete Soeharto yang sudah pisah dengan Prabowo mendatangi Prabowo karena orang ini masih dianggap bisa dipakai untuk meneruskan terah cendana.
Jadi sudahlah jelas mereka membawa agenda Orba, agenda yang ingin membangkitkan kekuasaan dengan menggunakan kolusi dan nepotisme sebagai dasarnya. Aura dan roh Orde Baru terlihat masih kental di dalam pemikiran Prabowo. Kita harus waspada, jangan sampai salah pilih. Ganjar adalah satu-satunya pilihan, tak ada pilihan lain selain Ganjar. Ganjar bersih dari masa lalu yang kelam. Ganjar tidak pernah terlibat pelanggaran HAM, tidak pernah terlibat politik identitas. Tak ada bau Orde Baru, bukan pesanan partai Orde Baru. Ganjar itu loyalis PDIP yang memikirkan nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Ganjar yang paling mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Setelah Anda melihat video ini yang berisi fakta dengan opini yang berdasarkan hal tersebut, apakah Anda masih mau pilih Prabowo? Lihat, ada kekuatan Orba yang begitu besar di balik Prabowo. Mereka terlihat tersenyum, pernah mengatakan Indonesia bubar dan punah. Koalisi ini akan adil dan makmur, tapi eksklusif hanya untuk koalisi itu saja. Rakyat? Itu tidak penting, mirip seperti Orba. Segelintir orang yang ingin berkuasa dengan merugikan ratusan juta rakyat Indonesia. Kalau Kancil saja bisa kabur ketika merasa terancam, masa rakyat Indonesia nggak bisa? Memang jelas ya, sejak Prabowo kalah 2 kali pilpres, ambisinya makin lama makin jelas. Hanya orang yang nafsunya di luar batas yang tidak menyerah untuk ikut pilpres ketiga kalinya. Kalau jadi cawapres Megawati dihitung, maka ini yang keempat kalinya Prabowo ikutan pilpres. Jadi pemimpin itu bukan untuk berkuasa, tapi memimpin dan melayani rakyat. Berkuasa itu kesannya kayak raja atau ingin menguasai negara berikut rakyatnya. Demi kepentingan rakyat tidak harus dengan cara berkuasa. Ya memang begitulah kubu sebelah. Mau pakai topeng seperti apapun, tetap saja wajah aslinya akan ketahuan. Percuma, beberapa tahun terakhir ia mengubah strategi politiknya dengan bermain halus, namun menusuk dan melangkahi konstitusi. Kelakuan Orba banget bukan? Bagaimana menurut Anda? Berita yang ini Bu, tim sesnya Prabowo Bu. Ngapunten Bu. Ya Bu. Khofifah tegas tolak masuk tim pemenangan Prabowo Gibran, malah beri kode keras merapat ke kubu Ganjar nyusul Yeni Wahid, gaspol. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Tapi beda pilihan kan biasa. Ya kan, beda politik kan biasa, ya kan, kami meyakini bahwa kali ini Pak Mahfud adalah mendukung Pak Ganjar, kami memilih Pak Prabowo, ya kami respect, kami hormat, kami ucapkan selamat, yuk kita berkompetisi secara sehat, dari dulu sepanjang sejarah suara NU nggak pernah utuh, biasa, dari dulu biasa. Tinggal siapa yang akan mendapatkan terbanyak, siapa yang secara moral dianggap paling bertanggung jawab dan siapa yang paling berhati. Setahu saya besok Pak Rosan yang akan mengumumkan ya, besok siang ya. Udah sama Pak Rosan ya. Oke, yuk. Wes besok mana ya? Mengumumkan. Aku tak ngeceki pohon tumbang ya. Belum berani. Besok aja biar beliau istirahat dulu ya. Oke, biar beliau istirahat dulu. Oke. Khofifah jadi juru kampanye Pak Ganjar. Tentu kalau beliau berkenan saya sangat senang sekali. Dan saya akan meminta update. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa enggan berkomentar soal namanya yang disebut bakal masuk di jajaran tim kampanye Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Sinyal bergabungnya Khofifah ke kubu Prabowo Gibran semakin kuat setelah Ketua TKN Rosan Roslani dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menemuinya secara tertutup selama 1 jam lebih di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Rabu 1 November malam. Khofifah juga enggan menjawab apakah Bahlil atau Rosan sempat menawarinya atau membahas kemungkinan masuknya ia di tim kampanye Prabowo Gibran saat pertemuan tertutup itu. Usai pertemuan, Khofifah menampik pertemuannya dengan Rosan dan Bahlil membahas soal kemungkinan masuk ke tim kampanye Prabowo Gibran. Khofifah menyebut pertemuannya dengan Bahlil membahas investasi solar sel besar di JIIPE, Java Integrated Industrial and Port Estate, Gresik. Sedangkan Rosan, Khofifah mengatakan mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara itu hanya kebetulan saja sedang bersama Bahlil.
Sementara itu, Bacawa Pres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka mengatakan tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan diumumkan Kamis 2 November siang. Respon yang diungkapkan oleh Kofifa terlihat memberikan penolakan. Lantaran Kofifa menjadi tim kampanye nasional Prabowo Gibran semakin menegaskan jika Kofifa tidak ingin menjadi tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Kofifa sepertinya memberikan kode keras bahwa ia akan merapat ke kubu Ganjar Mahfud. Hal ini terlihat setelah kubu pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Ganjar Mahfud mengklaim dapat sinyal kuat jika Kofifa Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan menjadi anggota tim ses atau tim pemenangan. PDIP sendiri juga membuka pintu kepada mereka yang ingin membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Namun PDIP menyerahkan keputusan kepada Ridwan Kamil dan Kofifa. Perlu diketahui, Kofifa memiliki 3 aspek potensial, sehingga namanya selalu menjadi rebutan untuk menjadi tim kampanye nasional. Pertama, Kofifa ini mewakili perempuan. Jarang ada tokoh perempuan yang sesukses Kofifa di negeri ini.